Bapak saudara dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Dalam ibadah ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca firman ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus firman hidup, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan berkomitmen di dalam hati kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai pelita untuk menerangi jalan hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diberi judul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Saudara keluarga yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah berada pada bulan Mei. Tanggal 1 Mei tepat di hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan terus menuntun kita mengalami dan melewati proses kehidupan di bulan ini. Firman Tuhan di sore ini menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dua orang pemberita Injil yang tidak takut dan gentar menghadapi situasi apapun, sekalipun nyawa adalah taruhannya. Dua orang pahlawan iman yang rela dengan sukacita menerima penganiayaan dan penderitaan karena Injil Kristus. Mereka adalah Paulus dan Silas. Saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan, awal mula mereka mendapat penganiayaan dan penderitaan oleh karena mereka membebaskan seorang perempuan dari kuasa roh petenung. Kita bisa baca itu di dalam ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para tuannya, yakni sumber pendapatan mereka lenyap. Karena itu mereka menghadapkan Paulus dan Silas ke penguasa, dan pada akhirnya keduanya dicambuk, dijebloskan ke dalam penjara, dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang sangat kuat. Kita melihat akibat daripada keserakahan dan kekuasaan, maka mata hati dari tuan perempuan dan penguasa itu tertutup terhadap kebenaran dan keadilan. Saudara dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sikap Paulus dan Silas menerima semuanya dengan ungkapan syukur dan bersukacita. Pada tengah malam, keduanya itu berdoa dan memuji Tuhan. Keduanya sangat yakin bahwa Allah akan bertindak untuk membebaskan mereka. Kita harus melihat bahwa di tengah penderitaan dan penganiayaan, kemuliaan Yesus dinyatakan. Keduanya dilepaskan, diselamatkan dari penjara dengan sebuah peristiwa gempa bumi. Iman mereka kepada Yesus yang bangkit menjadi kesaksian kepala penjara dan seluruh keluarganya untuk percaya kepada Yesus, dan seketika itu juga memberi diri untuk dibaptis. Saudara dan keluarga yang dikasihi, Yesus memakai kita sebagai saksinya dalam keadaan apapun. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan sabar, tekun, dan tetap berdoa. Keadaan kita hari kemarin, hari ini, sudah pasti kita punya pergumulan dengan dunia ini dan bangsa ini menyangkut dengan COVID-19. Apakah kita harus takut dan gentar di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan ini? Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap bertahan
untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap berdoa. Di dalam iman kita yang sungguh, kita percaya bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan akibat pandemi COVID-19, Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Asalkan saudara, keluarga, tado di rumah, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari perkumpulan, keluar rumah harus pakai masker. Tindakan ini membuat kita bersama-sama memutuskan penyebaran virus corona. Jangan lupa bahagia di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.